Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyatun Najia. Saya mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pergerakan serikat buruh di Amerika Serikat. Video ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sejarah Amerika Serikat yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Eko Ribawati MPD. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, apa sih dan seperti apa sih kita mengenal Amerika Serikat? Amerika Serikat merupakan salah satu negara besar di dunia dan menjadi negara modern karena sudah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, politik, teknologi, dan juga kebudayaannya. Nah, tetapi sebelum Amerika Serikat menjadi negara maju seperti saat ini, Amerika Serikat juga pernah mengalami kondisi sosial maupun ekonomi yang sangat memprihatinkan. Amerika Serikat khususnya di bagian utara merupakan salah satu wilayah yang pernah mengalami kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan, khususnya pada kaum buruh. Nah, karena adanya eksploitasi dari pihak kaum pengusaha yang berbentuk jam kerja panjang, upah buruh rendah, kemudian juga eksploitasi tenaga kerja maupun kondisi pekerjaan yang tidak sehat dan juga membahayakan. Nah, yuk kita masuk ke dalam pembahasannya. Latar belakang kehidupan kaum buruh di Amerika Serikat bagian utara sangat memprihatinkan. Adanya kebijakan pihak kaum pengusaha dalam menetapkan sistem upah secara store order system. Maksudnya adalah sistem upah yang diberikan kaum pengusaha kepada kaum buruh bukan berupa uang, melainkan berupa barang yang meliputi kebutuhan makan, pakaian, dan juga kebutuhan hidup lainnya. Dengan sistem yang demikian ini, kaum pengusaha dapat menjual barang-barang kebutuhan hidup kepada pekerja sebagai pengganti upah kerja dengan harga yang lebih mahal, yakni mencapai 25-40% melebihi harga di tempat lain. Nah, sehingga sistem upah semacam ini cenderung mengeksploitasi kaum buruh. Pada mulanya, kaum buruh di Amerika Serikat bagian utara mengadakan perjanjian kerja dengan pihak kaum pengusaha secara perorangan. Perjanjian semacam ini biasanya ditetapkan oleh pihak pengusaha melalui upah rendah, jam kerja panjang, dan juga tanpa memperhatikan kondisi pekerjaan buruh. Sistem perjanjian kerja seperti ini dipraktikkan kaum pengusaha kepada kaum buruh di Amerika Serikat yang mengakibatkan kondisi sosial ekonomi kaum buruh sangat memprihatinkan dan mereka juga merasa tidak puas dengan kondisinya yang seperti ini. Berbagai aksi dilakukan kaum buruh untuk menuntut perbaikan nasibnya pada tahun 1880-an. Memasuki tahun 1830, Serikat Buruh di Amerika Serikat mencoba bergerak ke arah politik di berbagai kota. Dibentuk partai buruh. Kemudian tujuan partai buruh tersebut bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada, melainkan untuk mendapatkan wakil buruh dalam badan legislatif agar tuntutan-tuntutan kaum buruh bisa tercapai. Dalam waktu yang sangat singkat, partai-partai buruh tersebut lenyap dan kaum buruh menggabungkan tujuan-tujuan politiknya dengan gerakan Jacksonian. Serikat Buruh Nasional juga menggunakan aksi pemogokan dalam memperjuangkan tuntutan 10 jam kerja sehari dan juga berbagai tuntutan lainnya. Nah, selain itu juga pada akhir tahun 1880-an, baik upaya untuk mengorganisir massa besar buruh pabrik maupun upaya untuk mengubah gerakan kaum buruh ke jalan radikal telah mengalami kegagalan. Hal ini memberi kesempatan kepada serikat buruh kerajinan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sehingga serikat buruh ini mendominasi gerakan kaum buruh hingga memasuki pertengahan tahun 1930-an. Nah, serikat buruh ini juga segera menekankan perhatiannya kepada upah dan jam kerja, sehingga faktor-faktor yang menguntungkan seperti asuransi, pengangguran, kemudian juga disiplin dan organisasi ataupun penggalangan sesuatu dana sentral sebagai cadangan finansial mereka itu sangat baik ataupun terjalankan. Nah, kemudian apa sih strategi dan juga taktik kaum buruh Amerika Serikat, khususnya di bagian utara, dalam menanggulangi krisis-krisis pada pekerja buruh? Nah, pada tahun 1864, seseorang yang bernama Samuel Gompers ini mulai bergabung dalam keanggotaan Serikat Buruh, pembuat cerutu lokal di kota New York. Nah, Samuel Gompers ini
berafiliasi ke dalam Serikat Buruh Pembuat Cerutu pada tahun 1881 sampai 1886. Samuel Gompers ini duduk di dalam komisi legislatif dari Federasi Serikat Buruh Industri dan Kerajinan Amerika Serikat di Kanada. Nah, teman-teman, dampak daripada strategi ataupun taktik-taktik yang tadi sudah saya jabarkan, yaitu pada tahun 1881 sejumlah 6 serikat sekerja yang terdiri atas para pekerja percetakan, tukang kayu, pembuat cerutu, para pekerja besi dan baja, para penuang besi, dan pembuat gelas mengadakan pertemuan di Pittsburgh dan berhasil membentuk Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada, ataupun Federasi Serikat Buruh Industri dan Kerajinan Amerika Serikat dan Kanada. Nah, pertumbuhan organisasi tersebut nampaknya labil. Terbukti banyaknya anggota organisasi ini pada sampai tahun 1886 tercatat 45.000 orang masuk ke dalam Federasi Buruh Amerika Serikat, dan pendapatan organisasi itu ataupun pendapatan dari Federasi Buruh Amerika ini mencapai $700 per konferensi tahunan kedua, yaitu pada tahun 1882. Nah, hal ini tentunya meningkatkan pendapatan para pekerja buruh dan juga kesejahteraan ekonomi dari para pekerja buruh Federasi Buruh Amerika Serikat tentunya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua orang, semua kalangan, dan semua jenjang pendidikan. Saya Isya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.